Pernahkah kamu merasa gajimu seperti turis asing? Datang sebentar di tanggal 25, lalu pamit cepat-cepat di tanggal 2 untuk bayar cicilan, listrik, air, dan kartu kredit. Setelah itu, yang tersisa hanya saldo tipis dan mie instan di ujung bulan. Bukan karena kamu boros, tapi karena sistem hidupmu memang dirancang supaya gaji hanya numpang lewat, bukan untuk menetap dan berkembang. Masalahnya bukan sekadar besar kecil gaji, tapi ilusi keamanan kerja yang selama ini kita percaya. Kita diajari bahwa satu pekerjaan tetap adalah jaring pengaman hidup, padahal mengandalkan satu keran pendapatan adalah risiko finansial terbesar. Saat keran itu rusak karena PHK, sakit, atau usia, aliran uang berhenti total, sementara tagihan tetap berjalan tanpa belas kasihan. Lebih parah lagi, uang yang susah payah kita simpan seringkali tidak benar-benar aman. Uang tunai di tabungan biasa ibarat kayu yang dimakan rayap inflasi. Setiap tahun nilainya terkikis diam-diam. Kamu merasa tidak kehilangan apa-apa, tapi daya belinya menyusut perlahan. Kerja kerasmu hari ini dibayar lebih murah oleh waktu. Banyak orang mencoba menambal masalah ini dengan lembur atau kerja tambahan, menukar lebih banyak waktu dengan uang. Sayangnya tubuh manusia punya batas dan masa kadaluarsa. Tenaga menurun, fokus melemah, sementara kebutuhan hidup justru naik seiring usia. Waktu tidak bisa diproduksi ulang, tapi kebutuhan hidup berjalan tanpa henti. Disinilah konsep gaji kedua menjadi masuk akal. Bukan gaji dari kerja fisik tambahan, tapi dari sistem yang bekerja bahkan saat kamu tidur. Sistem yang tidak lelah, tidak minta cuti, dan tidak berhenti saat kamu sakit. Bukan sulap, tapi mekanisme finansial yang sudah digunakan orang kaya sejak lama, hanya jarang dijelaskan secara sederhana. Banyak orang menunda karena merasa belum kaya, merasa investasi hanya untuk mereka yang punya ratusan juta atau miliaran. Ini logika terbalik. Investasi bukan hadiah setelah kaya, tapi alat untuk menuju ke sana. Menunggu kaya dulu sebelum berinvestasi sama seperti menunggu kenyang dulu sebelum makan. Disinilah muncul peran dividen hunter, bukan penjudi pasar saham, bukan pemburu cuan cepat yang bikin jantung copot. Dividen hunter adalah orang yang sabar memelihara sapi, bukan sibuk menebak harga di pasar. Fokusnya bukan jual beli harian, tapi aliran susu rutin yang masuk ke rekening secara berkala. Video ini bukan janji manis tanpa dasar. Ini peta jalan logis bagaimana orang dengan gaji pas-pasan bisa membangun penghasilan pasif yang stabil. Tanpa trik rahasia, tanpa tebak-tebakan, hanya memanfaatkan matematika sederhana yang sering diremehkan. Jika kamu bertahan, kamu akan melihat bahwa ketenangan finansial bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi. Bayangkan kamu patungan membeli bisnis kos-kosan di lokasi strategis. Kamu tidak mengurus penyewa, tidak membersihkan kamar, dan tidak ikut rapat RT. Tugasmu hanya satu, menyetor modal. Setiap bulan, uang sewa dibagi rata ke semua pemilik. Membeli saham dividen bekerja dengan logika yang sama, hanya skalanya jauh lebih kecil, bahkan bisa dimulai dari uang jajan sekali makan di mall. Dividen pada dasarnya adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemiliknya. Tidak peduli kamu punya 1 lot atau 1.000.000 lot, statusmu tetap sama, pemilik sah, tidak ada cerita uang haram atau abu-abu. Ini uang jatah legal yang dibagikan karena perusahaan menghasilkan laba nyata dan kamu tercatat sebagai bagian dari pemilik bisnis tersebut. Bandingkan dengan properti fisik. Punya kos artinya siap pusing jika genteng bocor, air mampet, atau penyewa kabur tengah malam. Saham dividen berbeda, kamu tidak perlu mengurus apapun. Tidak ada telepon darurat, tidak ada renovasi mendadak. Uang langsung masuk ke rekening efek, bersih, tanpa drama, dan sepenuhnya pasif. Di titik ini, yang berubah bukan hanya strategi keuangan, tapi identitas mental dari konsumen menjadi pemilik. Saat orang lain belanja sabun, ambil kredit, setor tabungan, atau pakai listrik, kamu ikut menikmati hasilnya. Bukan karena menipu, tapi karena kamu memiliki sebagian kecil dari mesin bisnis yang melayani kebutuhan mereka setiap hari. Banyak orang terjebak mengejar capital gain, beli murah jual mahal, itu sah, tapi penuh spekulasi. Dividen investing memilih jalur berbeda.
Seperti memelihara sapi untuk diambil susunya, bukan sibuk menjualnya di pasar. Fokusnya bukan harga hari ini, tapi arus kas yang terus mengalir selama bisnisnya sehat. Lalu muncul pertanyaan penting, kenapa perusahaan mau membagi uang? Jawabannya sederhana, karena mereka sudah dewasa. Perusahaan mapan dengan kas melimpah, tidak perlu membakar uang untuk ekspansi gila-gilaan. Daripada uang menganggur, lebih baik dibagikan ke pemilik. Ini tanda bisnis stabil, bukan tanda kehabisan ide. Keunggulan terbesar dari pendekatan ini ada di psikologi. Investor dividen tidur lebih nyenyak saat pasar merah. Fokusnya bukan grafik naik turun, tapi jumlah lembar saham yang dimiliki. Selama bisnis tetap untung dan dividen rutin, harga harian hanyalah kebisingan yang tidak perlu ditanggapi dengan panik. Aha momennya sederhana tapi mengubah cara pandang. Tanpa wawancara kerja, tanpa ijazah tinggi, kamu bisa menjadi bos dari bank terbesar atau perusahaan tambang raksasa di Indonesia, cukup dengan membeli sahamnya. Kepemilikan kecil, tapi nyata. Dari sini, kamu sadar bahwa dunia finansial tidak serumit yang selama ini ditakutkan. Banyak orang kecewa saat pertama kali menjalani strategi dividen karena satu hal terasa membosankan. Tidak ada sensasi tegang, tidak ada lonjakan adrenalin, tidak ada cerita heroik seperti film tentang trader sukses. Justru disinilah sinyal sehatnya muncul. Investasi yang terlalu mendebarkan biasanya menyimpan risiko besar, sementara kebosanan seringkali adalah tanda bahwa sistemnya stabil dan masuk akal. Definisi kaya juga perlu diluruskan. Kaya bukan soal pamer mobil sport atau jam mahal, tapi soal kebebasan dari tekanan hidup dasar. Saat dividen tahunanmu sudah cukup untuk membayar listrik, air, dan kuota internet tanpa mengganggu gaji utama, disitulah kekayaan mulai terasa nyata. Bukan di foto media sosial, tapi di ketenangan pikiran. Dividen Hunter diuji dengan versi dewasa dari Marshmallow Test. Godaannya bukan permen, tapi uang dividen yang bisa langsung dipakai jajan, liburan, atau ganti gawai. Menahan diri untuk tidak mencairkannya dan memilih menggulungnya kembali adalah latihan mental paling berat sekaligus paling menentukan hasil jangka panjang. Banyak orang terjebak mengejar angka kekayaan di atas kertas. Padahal, nilai aset bisa naik turun dalam hitungan hari. Dividen berbeda. Uang yang sudah masuk rekening adalah uang nyata, bukan janji, bukan asumsi. Fokus pada arus kas membuatmu lebih tahan banting saat pasar bergejolak dan berita negatif bermunculan. Mentalitas lotre adalah musuh utama strategi ini. Orang miskin berharap lonjakan instan, orang kaya membangun kepastian bertahap. Dividen Hunter memilih jalur lambat, tapi konsisten. Tidak ada cerita mendadak kaya. Yang ada adalah akumulasi kecil yang terlihat sepele, tapi terus bekerja tanpa henti. Saat krisis datang dan harga saham turun, kebanyakan orang panik. Dividen Hunter justru melihatnya sebagai etalase diskon. Mesin uang yang sama, dengan kualitas bisnis yang sama, kini bisa dibeli lebih murah. Selama fundamentalnya utuh, penurunan harga adalah peluang, bukan ancaman. Emosi adalah musuh senyap investor. Melihat portofolio merah memang tidak nyaman, tapi menjual aset produktif hanya karena rasa takut adalah kesalahan mahal. Data dan logika harus memimpin keputusan, bukan perasaan sesaat yang dipicu layar merah dan opini orang lain. Strategi ini seperti menanam pohon durian. Tahun-tahun awal terasa lama dan tidak memuaskan. Tidak ada buah, hanya perawatan akar dan batang. Tapi sekali pohon matang, hasilnya datang rutin tanpa harus menanam ulang. Dividen Hunter menikmati buahnya seumur hidup karena sabar di fase yang membosankan. Langkah pertama memilih sapi perah unggulan adalah memahami dividen yield. Ini rasio antara dividen yang dibagikan dengan harga sahamnya. Logikanya seperti membandingkan uang sewa tahunan dengan harga beli rumah. Yield harus masuk akal, idealnya lebih tinggi dari bunga deposito dan mampu mengimbangi inflasi. Yield terlalu kecil tidak menarik, terlalu besar patut dicurigai. Selanjutnya, perhatikan payout ratio atau DPR. Ini menunjukkan seberapa besar laba yang dibagikan sebagai dividen. Perusahaan yang membagikan hampir seluruh keuntungannya terlihat dermawan, tapi berbahaya.
Ibarat orang sakit yang menghabiskan semua uangnya untuk traktir, tanpa sisa untuk berobat, DPR sehat memberi ruang perusahaan bertahan saat badai datang. Rekam jejak sejarah adalah cermin karakter. Cari perusahaan yang sudah melewati krisis besar dan tetap rutin berbagi keuntungan. Konsistensi dividen di masa sulit menunjukkan kualitas manajemen dan ketahanan model bisnis. Jika di masa tenang saja dividennya bolong-bolong, jangan berharap stabil saat kondisi ekonomi memburuk. Konsep economic mode atau parit pengaman menjadi pembeda utama. Pilih bisnis yang sulit ditiru dan dibutuhkan setiap hari. Bank, energi, kebutuhan rumah tangga, layanan dasar, bisnis seperti ini punya pelanggan setia dan daya tahan tinggi. Semakin dalam paritnya, semakin kecil risiko diserang kompetitor baru. Good corporate governance tidak boleh diabaikan. Perusahaan hebat bisa hancur oleh pengelola yang buruk. Investor kecil sering jadi korban jika manajemen tidak transparan. Pilih perusahaan yang menghormati pemegang saham minoritas, rajin laporan, dan tidak punya riwayat skandal yang merugikan investor. Kesehatan neraca keuangan adalah fondasi dividen. Perusahaan dengan hutang berlebihan ibarat teman bergaya mewah tapi cicilan menumpuk. Selama ekonomi baik-baik saja, terlihat aman. Saat bunga naik atau pendapatan turun, dividennya bisa macet. Hutang wajar memberi napas panjang, hutang berlebihan adalah bom waktu. Valuasi menentukan kualitas hasil. Perusahaan bagus pun bisa menjadi investasi buruk jika dibeli terlalu mahal. Gunakan rasio sederhana seperti PBV dan PR untuk menilai kewajaran harga. Jangan membeli sapi perah standar dengan harga kuda balap impor. Kesabaran menunggu harga wajar seringkali dibayar mahal oleh waktu. Intinya sederhana, seleksi yang tepat lebih penting dari jumlah. Lebih baik memiliki beberapa perusahaan hebat dengan kualitas teruji daripada banyak saham murah dengan bisnis rapuh. Dividen hunter tidak mengejar banyak nama, tapi memilih sedikit yang benar-benar bisa diperah dengan tenang dalam jangka panjang. Ada satu konsep matematika sederhana yang sering disebut sebagai keajaiban dunia ke-8, yaitu bunga berbunga. Bukan karena magis, tapi karena efeknya yang tampak kecil di awal, namun luar biasa dalam jangka panjang. Dalam dunia dividen, konsep ini bekerja sangat nyata. Uang tidak hanya menghasilkan uang, tapi uang dari uang itu kembali bekerja menghasilkan uang baru. Bayangkan dua orang dengan kondisi sama. Si A menerima dividen, lalu langsung menghabiskannya untuk jajan kopi dan hiburan kecil. Si B menerima dividen yang sama, lalu menggunakannya untuk membeli saham lagi. Di tahun pertama, perbedaannya nyaris tidak terasa. Keduanya sama-sama hidup normal, tanpa perubahan besar. Perbedaan mulai terlihat ketika waktu berjalan. Si B memiliki lebih banyak lembar saham karena setiap dividen menambah kepemilikan. Artinya, dividen berikutnya tidak lagi dihitung dari modal awal, tapi dari modal yang terus membesar. Inilah momen tipping point, saat dividen tiba-tiba cukup untuk membeli satu lot saham baru tanpa setor uang tambahan. Efek ini sering digambarkan seperti bola salju. Di awal menggelinding terasa berat, kecil, dan melelahkan. Tahun 1-5 hampir tidak terasa hasilnya. Banyak orang menyerah di fase ini karena merasa tidak ada kemajuan. Padahal justru disinilah fondasi kekayaan sedang dibangun secara diam-diam. Setelah waktu cukup panjang, biasanya di atas 10 tahun, bola salju mulai membesar sendiri. Setiap tambahan dividen mempercepat pertumbuhannya. Yang dulu butuh usaha keras, kini terasa otomatis. Di fase ini, orang sering kaget melihat betapa cepat hasilnya, lupa bahwa semua dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Secara praktis, strategi ini dikenal sebagai reinvest dividen manual. Setiap kali dividen cair, langsung dibelikan saham lagi. Tidak menunggu momen sempurna, tidak menebak harga terendah. Disiplin lebih penting daripada kepintaran. Sistem ini menghilangkan ego dan emosi dari keputusan investasi. Ada efek psikologis positif yang sering diremehkan. Melihat jumlah lot saham bertambah tanpa mengeluarkan uang baru memberikan rasa puas yang sehat. Ini dopamin yang berbeda dari belanja konsumtif. Bukan rasa senang sesaat, tapi kepuasan karena tahu mesin uangmu tumbuh semakin besar. Pada akhirnya, waktu adalah bahan bakar utama strategi ini.
Uang kecil yang dikelola lama akan mengalahkan uang besar yang dikelola sebentar. Tantangan terberat memang ada di 100 juta pertama. Setelah itu, efek bola salju membuat perjalanan menuju 1 miliar terasa jauh lebih ringan dan masuk akal. Tidak semua saham dividen diciptakan setara. Ada jebakan yang sering menelan korban investor pemula, namanya dividend trap. Ini adalah saham yang tampak sangat menggiurkan karena yieldnya tinggi, bahkan bisa tembus 20 atau 30%. Sekilas terlihat seperti mesin uang super, padahal seringkali itu adalah tanda bahaya yang menyamar. Logikanya sederhana. Yield tinggi sering muncul bukan karena dividennya naik, tapi karena harga sahamnya jatuh bebas. Penyebutnya mengecil, persentasenya terlihat besar. Ini seperti madu manis yang menetes di atas racun. Investor masuk karena tergiur imbal hasil, lalu terjebak saat harga terus turun dan modalnya terkikis perlahan. Saham komoditas sering menjadi contoh klasik. Saat harga batu bara atau minyak sedang tinggi, dividen bisa sangat besar. Masalahnya, sektor ini bersifat siklikal. Saat siklus berbalik, laba anjlok dan dividen ikut mengering. Kesalahan terbesar adalah menganggap dividen jumbo hari ini akan terus berlanjut selamanya. Jebakan lain datang dari permainan cum date dan X date. Harga saham sering dinaikkan sebelum tanggal pencatatan, lalu dibanting keras setelah dividen dibagikan. Banyak investor hanya mengejar dividen, tapi lupa menghitung potensi penurunan harga. Akhirnya, dividen yang diterima tidak mampu menutup kerugian nilai saham. Penting juga menelusuri sumber uang dividen. Dividen sehat berasal dari laba operasional, bukan dari jual aset atau menambah hutang. Jika perusahaan berutang demi membayar dividen, itu bukan kabar baik. Itu tanda manajemen menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Cepat atau lambat, bom itu akan meledak. Soal pajak sering diabaikan, padahal sangat menentukan hasil bersih. Di Indonesia, dividen bisa bebas pajak jika diinvestasikan kembali. Jika tidak paham aturan ini, hitungan keuntungan bisa meleset jauh. Investor cerdas tidak hanya menghitung besar dividen, tapi juga apa yang tersisa di tangan setelah aturan main diberlakukan. Diversifikasi adalah sabuk pengaman. Jangan menaruh semua uang di satu saham atau satu sektor, apalagi sektor yang volatil. Sekalipun bisnisnya terlihat kuat, risiko selalu ada. Menyebar kepemilikan ke beberapa sektor membuat satu masalah tidak menghancurkan seluruh portofolio dividenmu. Cut loss dalam dividen bukan soal harga turun, tapi soal alasan membeli yang tidak lagi valid. Jika bisnis memburuk, hutang meledak, atau dividen berhenti tanpa alasan jelas, itu sinyal untuk keluar. Bertahan karena ego adalah kesalahan mahal. Dividen hunter setia pada logika, bukan pada harapan kosong. Semua konsep tadi akan sia-sia tanpa eksekusi. Langkahnya tidak rumit, tapi harus berurutan. Mulai dari audit pengeluaran bocor yang diam-diam menggerogoti gaji. Lanjut buka rekening dana nasabah, pilih beberapa saham blue chip atau aristokrat dividen, lalu beli secara rutin. Setelah dividen cair, putar kembali. Tidak ada langkah rahasia, hanya disiplin yang sering diabaikan. Strategi DCA menjadi penopang mental paling kuat. Dengan membeli rutin di waktu yang sama, kamu tidak perlu menebak puncak atau dasar harga. Saat harga naik, kamu tetap beli. Saat harga turun, kamu beli lebih banyak lembar. Fokus berpindah dari menebak pasar ke mengumpulkan aset dan kegelisahan pelan-pelan menghilang. Ekspektasi harus disetel ulang sejak awal. Ini bukan jalan pintas, tapi maraton 5-10 tahun. Tidak ada cerita kaya mendadak dalam semalam. Mereka yang datang dengan mental sprint biasanya berhenti di tengah jalan. Mereka yang bertahan adalah yang menerima bahwa hasil besar lahir dari akumulasi kecil yang konsisten. Target antara yang realistis adalah membangun financial fortress. Kondisi ketika dividen sudah mampu menutup kebutuhan dasar, makan dan tempat tinggal. Di titik ini, hidup tidak lagi rapuh. Guncangan ekonomi terasa lebih tumpul karena ada benteng perlindungan yang bekerja tanpa perlu lembur atau kerja ekstra. Makna terdalam dari dividen bukan angka, tapi opsi hidup. Uang dividen memberi kemampuan untuk berkata tidak pada pekerjaan toksik, tidak pada bos yang semena-mena,
dan tidak pada situasi yang merusak kesehatan mental. Kebebasan memilih inilah yang sering disalahartikan sebagai kemewahan. Kesabaran menjadi mata uang utama strategi ini. Pasar saham pada dasarnya adalah alat transfer kekayaan dari orang yang tidak sabaran ke orang yang sabaran. Mereka yang panik dan lompat-lompat strategi membayar mahal ketidaksabarannya. Mereka yang tenang memanen hasilnya perlahan tapi pasti. Ajakan bertindaknya sederhana. Jangan menunggu punya uang banyak baru berinvestasi. Justru investasilah agar punya uang banyak. Mulai dari nominal kecil, bahkan Rp100.000. Yang penting adalah kebiasaan dan konsistensi, bukan besarnya angka di awal perjalanan. Penutupnya menohok dan jujur. Masa tuamu nanti akan bereaksi atas keputusan hari ini. Entah dengan rasa terima kasih karena kamu membangun sistem sejak dini, atau dengan penyesalan karena terus menunda. Waktu akan tetap berjalan. Pilihannya ada di tanganmu sekarang. Kalau kamu merasa isi video ini masuk akal dan membumi, jangan simpan sendiri. Channel Kunci Kaya dibuat bukan untuk pamer hasil, tapi untuk membuka pola pikir yang sering tidak diajarkan di sekolah atau tempat kerja. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, subscribe, nyalakan notifikasi, dan jadikan channel ini sebagai pengingat rutin bahwa uang seharusnya bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Dan kalau kamu punya teman, keluarga, atau rekan kerja yang masih terjebak di siklus gaji numpang lewat, bagikan video ini ke mereka. Bukan untuk menggurui, tapi untuk memberi pilihan. Karena keputusan finansial terbaik sering lahir bukan dari tekanan, tapi dari kesadaran yang datang pelan-pelan. Di Kunci Kaya, kita tidak menjanjikan cepat kaya, kita membangun fondasi supaya hidup lebih tenang.